Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Kamis 17 Maret 2022. Pekan kedua Prapaskah, ofisi pekan kedua, hari biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Madah. Inilah waktu yang tepat untuk menerima rahmat. Asalkan kita bertobat dengan kebulatan tekad. Hati kita yang terluka, tertindih timbunan dosa, mengharapkan pengampunan, hasil karya Kristus Tuhan. Marilah kita semua menyiapkan Paskah Raya dengan tekun berusaha menjadi abdi sesama. Ya Tritunggal Maha Suci, terimalah pujian kami yang kami lambungkan ini dengan ikhlas penuh bakti. Amin. Pendarasan Mazmur. Engkaulah yang memberi kami kemenangan, ya Tuhan. Namamu kami puji sepanjang masa. Mazmur 43. Bencana umat Allah. Dalam segalanya itu kita akan menang dengan jaya karena kekuasaan Kristus yang mencintai kita. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar kisah yang diceritakan para leluhur kami tentang karya agung yang kau lakukan pada zaman mereka, yang kau kerjakan dahulu kala dengan tanganmu, untuk menanamkan umatmu kau halaukan para bangsa. Kau cerai-beraikan mereka supaya umatmu dapat berkembang. Leluhur kami merebut tanah bukan berkat pedangnya sendiri. Mereka mencapai kemenangan bukan berkat kekuatannya, melainkan berkat keperkasaanmu dan cahaya wajahmu. Sebab engkau cinta pada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku, Panglimaku yang menyelamatkan keturunan Yakub. Berkat kekuatanmu kami tundukkan lawan kami. Berkat namamu kami kalahkan musuh yang menyerbu. Sebab bukan busurku yang kuandalkan, bukan pedangku yang memberi kemenangan.
melainkan Engkaulah yang memberi kami kemenangan atas musuh. Engkaulah yang mempermalukan lawan kami. Maka hanya Engkaulah kebanggaan kami senantiasa. Nama-Mu kami puji sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Engkaulah yang memberi kami kemenangan, ya Tuhan. Nama-Mu kami puji sepanjang masa. Sayangilah ya Tuhan, janganlah serahkan milik pusaka-Mu kepada penghinaan. Namun Engkau membuang dan mengaibkan kami. Engkau tidak lagi mendampingi tentara kami. Engkau membiarkan kami dipukul mundur oleh lawan dan dirampas oleh musuh kami. Engkau menjadikan kami bagaikan ternak sembelihan dan mencerai-beraikan kami di antara para bangsa. Engkau menjual umat-Mu tanpa harga dan menganggap kami tidak bernilai. Engkau menjadikan kami bahan celaan tetangga, ejekan dan olok-olokan di lingkungan kami. Nama kami dipakai sebagai sindiran oleh para bangsa, sebagai lelucon oleh khalayak ramai. Kehinaan menghantui kami sepanjang hari. Kami malu dan kehilangan muka, sebab musuh mengumpat dan memfitnah kami. Mereka menyerang dan membalas dendam. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sayangilah ya Tuhan, dan janganlah serahkan milik pusaka-Mu kepada penghinaan.
Bangkitlah ya Tuhan, bebaskanlah kami dari kasih setia-Mu. Segala macam cerca menimpa diri kami, namun kami tidak lupa akan Dikau, tidak pula melanggar perjanjian-Mu. Hati kami tidak mengingkari Engkau, dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Engkau mematahkan hati kami dan meliputi kami dengan kegelapan. Seandainya kami lupa akan Allah kami, atau menadahkan tangan kepada dewa lain, masakan Allah tidak mengetahuinya? Ia akan menyelami segala lubuk hati. Sesungguhnya karena Engkaulah kami dibantai sepanjang hari dan diperlakukan sebagai domba sembelihan. Bangkitlah, mengapa Engkau tidur ya Tuhan kami? Bangunlah, jangan marah terus menerus. Mengapa Kau palingkan wajah-Mu daripada kami? Mengapa penindasan dan kemalangan kami tidak Kau hiraukan? Kepala kami ditundukkan sampai mencium debu. Tubuh kami bertiarap melekat di tanah. Bangkitlah untuk menolong kami. Bebaskan kami demi kasih setia-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bangkitlah ya Tuhan, bebaskanlah kami dari kasih setia-Mu. Bacaan dari kitab Keluaran bab 18 ayat 13 sampai 27. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku,
dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, dan takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian keempat, Hal Sakramen yang Maha Kudus, pasal ke-7, hal menyelidiki suara kalbu dan niat akan memperbaiki diri sendiri. Bila engkau telah mengaku kesalahan-kesalahan tersebut dan lain sebagainya dengan rasa sesal dan kesusahan yang besar akan kelemahanmu dan telah menangisinya, hendaklah engkau membangun niat yang kuat untuk memperbaiki hidupmu dan selalu maju dalam kebaikan. Serahkanlah dengan segala suka hati dan dengan segala kehendak dirimu sendiri dan namaku sebagai korban bakar yang kekal di atas altar hatimu. Ialah dengan menyerahkan sama sekali tubuh dan jiwamu kepadaku, supaya dengan demikian engkau pantas mempersembahkan korban kepada Allah,
dan pantas menyambut sakramen tubuhku dengan memperoleh buah. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa syafaat bagi sesama kita. Saudara-saudara, marilah kita memohon belas kasihan Tuhan supaya wabah corona ini segera berakhir di berbagai tempat. Marilah kita juga memohon agar Tuhan mengasihani mereka yang terbelenggu oleh dosa pada saat ini. Semoga Tuhan melepaskan mereka ini dari belenggu dosa tersebut, serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Saudara-saudara, marilah kita doakan juga mereka yang saat ini terpuruk secara ekonomi akibat wabah yang berkepanjangan ini. Dan tidak lupa, mari kita doakan juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau memulihkan dan mencintai kesucian. Arahkanlah hati kami kepadamu, supaya dengan kekuatan roh-Mu, kami teguh dalam iman dan giat dalam karya. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan ini. Marilah saudara, kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan bersama-sama pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.